Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas salah satu materi fisika yaitu sumber energi terbarukan. Sebelumnya izinkan untuk memperkenalkan diri kita masing-masing. Saya Rahmat Rozi. Saya Ruben. Saya Ali Bramantio. Saya Harun Adi Purwanto. Saya Nova Arya Widianto. Oke, selamat menyaksikan. Sumber energi terbaharui mengemuka dari kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan lingkungan dan ketergantungan pada sumber energi konvensional yang tidak berkelanjutan. Kondisi perubahan iklim, pemanasan global, dan peningkatan polusi udara memaksa masyarakat global untuk mencari solusi yang lebih ramah lingkungan. Sumber energi terbaharui seperti tenaga surya, angin, hidro, dan biomasa muncul sebagai alternatif yang berkelanjutan dan dapat diperbaharui. Penelitian ini menyoroti pentingnya beralih ke sumber daya energi yang terbaharui sebagai langkah kritis dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mencapai keberlanjutan energi global. Tujuan kami menjelaskan kalian tentang energi yang dapat terbaharui ini adalah dapat mengetahui asal-usul dan definisi dari sumber energi terbaharui, lalu menganalisis dampak penggunaan energi terbaharui, memberikan pemahaman lebih kepada penonton seputar energi terbaharui, dan mengembangkan pengetahuan tentang energi terbaharui. Baik, kita mulai dari definisi. Konsep energi terbarukan mulai dikenal pada tahun 1970-an sebagai upaya untuk mengimbangi pengembangan energi berbahan bakar nuklir dan fosil. Definisi paling umum adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Dengan definisi ini, maka bahan bakar nuklir dan fosil tidak termasuk di dalamnya. Energi terbarukan ini merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat kembali secara bebas, serta mampu diperbarui terus-menerus dan tak terbatas. Energi terbarukan mampu diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga mampu menjadi sumber energi alternatif. Nah, sekarang kami masuk ke sumber utama energi-energi terbaru, yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari pusat bumi dan yang membuat bumi panas dari dalam. Jadi ada 3 cara untuk memanfaatkan energi panas bumi: sebagai tenaga pembangkit listrik yang digunakan dalam bentuk listrik, sebagai sumber panas yang dimanfaatkan secara langsung menggunakan pipa ke perut bumi, atau sebagai pompa panas yang dipompa langsung dari perut bumi. Panas bumi adalah suatu bentuk energi panas atau energi termal yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas adalah energi yang menentukan temperatur suatu benda. Energi panas bumi berasal dari energi hasil pembentukan planet 20% dan peluruhan radioaktif dan mineral 80%. Gradien panas bumi yang didefinisikan dengan perbedaan temperatur antara inti bumi dan permukaannya mengendalikan konduksi yang terus-menerus terjadi dalam bentuk energi panas dari inti ke permukaan bumi. Nah, pembangkit listrik geotermal itu cara kerjanya adalah mereka bakal ngeborin sebuah sumur ke dalam panas buminya ya. Habis itu menguapkan cairan panasnya itu dan menggunakan uap airnya itu untuk mengitarkan sebuah turbin. Jadi menghasilkan energi listrik. Terima kasih. Bab selanjutnya adalah energi surya. Pemanfaatan energi surya atau biasa disebut pembangkit listrik tenaga surya, intinya memanfaatkan panas sinar matahari yang akan ditangkap oleh lapisan panel surya. Karena kebanyakan energi terbarukan adalah energi surya, istilah ini cukup sedikit membingungkan. Namun yang dimaksud di sini adalah energi yang dikumpulkan secara langsung dari cahaya matahari. Tenaga surya dapat digunakan untuk menghasilkan listrik menggunakan sel surya, menghasilkan listrik menggunakan menara surya, memanaskan gedung secara langsung, memanaskan gedung melalui pompa panas, memanaskan makanan melalui oven surya, memanaskan air melalui alat pemanas air bertenaga surya. Tentu saja matahari tidak dapat memberikan energi yang konstan di setiap titik bumi, sehingga penggunaan tenaga surya ini cukup terbatas. Sel surya sering digunakan untuk mengisi daya baterai di siang hari, dan daya dari baterai tersebut dapat digunakan di malam hari. Panel surya bekerja dengan cara mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik. Berikut adalah cara kerja secara umumnya. Yang pertama, penangkapan cahaya matahari. Panel surya terdiri dari sel-sel surya atau fotovoltaik yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon.
Ketika cahaya matahari mengenai sel surya, energi-energi dan foton cahaya diserap oleh bahan semikonduktor. Ya, lalu pemisahan elektron. Energi dari foton-foton cahaya menghasilkan loncatan elektron di dalam sel surya. Ini menyebabkan elektron-elektron ini dipisahkan dari atom-atom dalam bahan semikonduktor, sehingga menciptakan arus listrik. Lalu pengumpulan arus listrik. Elektron-elektron yang dipisahkan kemudian mengalir melalui rangkaian dalam panel surya. Kabel-kabel penghubung membawa arus listrik ke inti inverter. Lalu inverter. Arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya awalnya berbentuk arus searah atau DC. Namun rumah dan sebagian besar peralatan listrik menggunakan arus bolak-balik atau AC. Oleh karena itu inverter digunakan untuk mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik. Oke, berikutnya yaitu tenaga air. Nah, energi air ini digunakan karena memiliki massa dan mampu mengalir. Air memiliki massa jenis 800 kali dibandingkan udara. Bahkan gerakan air yang lambat mampu diubah ke dalam bentuk energi lain. Turbin air didesain untuk mendapatkan energi dari berbagai jenis reservoir yang diperhitungkan dari jumlah massa air, ketinggian, hingga kecepatan air. Energi air dimanfaatkan dalam bentuk pertama ada bendungan pembangkit listrik, kedua ada mikrohidro yang dibangun untuk membangkit listrik hingga skala 100 kW. Umumnya dipakai di daerah terpencil yang memiliki banyak sumber air. Berikutnya ada run of the river yang dibangun dengan memanfaatkan energi kinetik dari aliran air tanpa membutuhkan reservoir air yang besar. Terus pembangkit listrik tenaga air menggunakan energi air yang mengalir atau jatuh untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Berikut adalah cara kerja umumnya. Pertama ada pedam dan waduk. Pembangkit listrik tenaga air biasanya dibangun di atas sungai besar atau di daerah yang memiliki waduk besar. Bendungan dibangun untuk menahan air dan membentuk waduk yang dapat menyimpan air dalam jumlah besar. Kedua ada pengaturan aliran air. Ini tuh sangat penting dalam pembangkit listrik tenaga air. Katup dan pintu air di bendungan dikendalikan untuk mengatur aliran air ke turbin. Berikutnya ada turbin. Aliran air dari waduk dilewatkan melalui turbin. Turbin memiliki bilah-bilah yang diputar oleh aliran air. Ketika air mengalir melalui turbin, energi kinetiknya diubah menjadi energi mekanik. Generator. Energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin kemudian digunakan untuk memutarkan generator. Generator ini menghasilkan listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Putaran rotor generator yang dihasilkan oleh turbin akan menciptakan medan magnet yang yang kemudian akan menginduksi arus listrik di kumparan kawat di sekitarnya. Terakhir ada transformator dan sistem transmisi. Listrik yang dihasilkan oleh generator awalnya memiliki tegangan yang rendah. Oleh karena itu tegangan tersebut harus ditingkatkan menggunakan transformator sebelum disalurkan ke jaringan transmisi listrik yang lebih luas. Sistem transmisi ini akan mengirimkan listrik ke berbagai tempat seperti rumah tangga, industri, dan bisnis. Pengembangan air setelah air melewati turbin, biasanya air akan dialirkan kembali ke sungai atau dibuang ke bagian hilir sungai melalui saluran pembuangan. Proses ini membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan memastikan keberlanjutan penggunaan sumber daya air. Tumbuhan biasanya menggunakan fotosintesis untuk menyimpan sinar surya, udara, dan karbon. Bahan bakar biofuel adalah bahan bakar yang diperoleh dari biomasa, organisme atau produk dari metabolisme hewan seperti kotoran sapi, dan sebagainya. Ini juga merupakan salah satu sumber energi terbaharui. Biasanya biomas dibakar untuk melepas energi kimia yang tersimpan di dalamnya. Pengecualian ketika biofuel digunakan untuk bahan bakar fuel cell, misal direct methanol fuel cell dan direct ethanol fuel cell. Biomasa dapat digunakan langsung sebagai bahan bakar atau untuk memproduksi bahan bakar jenis lain seperti biodiesel, bioetanol, atau biogas tergantung sumbernya. Biomasa berbentuk biodiesel, bioetanol, dan biogas dapat dibakar dalam mesin pembakaran dalam atau berdiri secara langsung dengan kondisi tertentu. Biomasa menjadi sumber energi terbarukan jika laju pengambilan tidak melebihi laju produksinya, karena pada dasarnya biomasa merupakan bahan yang diproduksi oleh alam dalam waktu relatif singkat melalui berbagai proses biologis.
Pembangkit listrik tenaga biomasa menggunakan bahan organik seperti limbah pertanian, limbah kayu, limbah makanan, dan biomasa lainnya untuk menghasilkan energi listrik. Berikut adalah cara kerja umumnya. Yang pertama, pengumpulan bahan bakar. Bahan biomasa dikumpulkan dari sumber-sumber seperti ladang pertanian, hutan, pabrik-pabrik kayu, atau limbah makanan dari restoran dan pabrik-pabrik pengolahan makanan. Yang kedua, pemrosesan bahan bakar. Bahan biomasa kemudian diproses untuk menghasilkan bentuk yang cocok untuk pembakaran. Ini bisa berupa penggilingan menjadi serbuk, pemecahan menjadi potongan kecil, atau kompresi menjadi pelet atau briket. Yang ketiga, pembakaran. Bahan bakar biomasa dimasukkan ke dalam pembakar di dalam pembangkit listrik. Di sini biomasa dibakar dalam tungku atau reaktor dengan atau tanpa udara tambahan, tergantung pada teknologi pembakaran yang digunakan. Yang keempat, panas dan uap. Pembakaran biomasa menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air dalam sebuah boiler. Air yang dipanaskan ini berubah menjadi uap. Yang kelima, pemutar turbin. Uap yang dihasilkan oleh pemanasan air digunakan untuk memutar turbin. Turbin ini terhubung dengan generator listrik. Kita sampai ke kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa sumber energi terbarukan memegang peran penting dalam mencapai tujuan keberlangsungan energi dari matahari, angin, hingga biomasa. Energi terbarukan memberikan alternatif yang bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Meskipun masih ada beberapa kendala seperti biaya dan infrastruktur, investasi berkelanjutan dan dalam penelitian, teknologi, dan kebijakan yang memainkan peran kunci dalam mempercepat transisi menuju masyarakat yang lebih berdaya energi terbarukan. Keberlanjutan sumber energi terbarukan akan menjadi pilar penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan menciptakan masa depan energi yang lebih bersih dan lebih cerah. Terima kasih. Saya mau tanya, kira-kira apa kekurangan dari sumber energi terbarukan? Oke, jadi sumber energi terbarukan memiliki kekurangan juga. Di balik kelebihan yang banyak dan berlimpah di sumber energi yang dapat dibaharukan ini memiliki beberapa kekurangan juga. Yaitu kekurangan sumber energi terbarukan yaitu melibatkan fluktuasi produksi, ketergantungan pada kondisi cuaca, dampak lingkungan selama pembangunan infrastruktur, dan biaya investasi awal yang tinggi. Selain itu, beberapa teknologi terbarukan masih memerlukan peningkatan efisiensi dan penyimpanan energi. Mungkin segitu saja yang dapat saya beritahu dan saya sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa sih manfaat dari sumber energi terbaru ini? Tentu saja ya, manfaat dari energi terbarukan ini ada banyak sekali. Yang pertama itu dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Lalu biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan energi cenderung lebih murah karena sumber energinya tersedia dan gratis. Biaya pemeliharaan atau perawatan yang dibutuhkan juga lebih murah sebab peralatan yang digunakan bisa dikatakan cukup sederhana. Lalu juga dapat mengoptimalisasi penggunaan energi terbarukan, mendorong masyarakat yang mandiri energi sebab tidak perlu lagi tergantung pada persediaan atau stok pasokan energi tidak terbarukan yang dominan masih impor. Mungkin berikut manfaat-manfaat dari energi terbarukan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I say EVOS di sini, EVOS di sana, teriakan bersama-sama. EVOS di sini, EVOS